Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat preview dari rebrand LMS ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman akan membuat akun untuk klien dan juga sekaligus tampilan awal untuk klien. Nah, nanti berbedanya kalau teman-teman mengkliknya di bagian create akun, kemudian bisa mengaktifasi sendiri ya. Nah, sedangkan untuk klien itu walaupun bisa create akun tapi tidak akan bisa mengaktifasi akun sendiri. Nah, kita coba ya. Di sini saya sudah membuat akun sebagai klien dari teman-teman ya. Nah, kita langsung login. Kemudian nanti di bagian backend ini ya, klien bisa mengatur kursus online-nya, dimulai dari isi kursus, kemudian settingan websitenya ya, termasuk nama domainnya itu bisa di custom atau bisa dirubah. Misalnya menjadi, kalau nama kursusnya misalnya berdaya ya, di sini contohnya bisa jadi berdaya.com, berdaya.co.id dan sebagainya. Nah, itu bisa disetting di bagian belakang sini ya. Jadi ini tampilan untuk teman-teman dan juga klien. Nah, sedangkan nanti untuk penggunanya ya, yang akan menjadi siswa dari kliennya teman-teman itu bukan tampilan di sini ya, melainkan nanti tampilnya kita lihat ya di bagian sebentar, store setting, kemudian di bagian sini ke bawah. Nah, ini logo bisa diganti ya. Nanti di bagian sini ya. Nah, ini kalau misalnya tidak ada domain khusus, misalnya tidak punya domain berdaya.com, belum beli, maka ini sudah otomatis ada ya di sini linknya. Kita coba paste, kita kunjungi. Nah, nanti tampilan di end user ya, atau kliennya dari klien teman-teman siswanya itu ya, ini seperti ini. Nah, ini kan logonya LMS Go ya. Nah, maka di bagian sini LMS Go ya, di bagian invoice nanti ketika pendaftaran juga seperti ini. Nah, itu tinggal diganti saja ya logonya nanti oleh kliennya tentunya. Jadi untuk rebrand LMS ini ada dua tampilan. Ini tampilan depan ya, front end, dan ini tampilan belakang. Nah, di tampilan belakang ini admin ya. Jadi ini tampilan untuk admin. Jadi bisa mengatur kursus, kategorinya ada apa saja, subkategorinya. Dan untuk rebrand LMS ini adalah kosongan ya. Jadi hanya softwarenya saja. Tinggal diisi nanti mau dijadikan kursus apa misalnya ya. Hanya maksimalnya itu adalah 50 kursus per websitenya itu. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian plan ya. Nah, ini sudah diaktifasi ya, plannya itu unlimited, jadi tidak ada biaya tahunan ya. Nah, harganya segini ya. Itu untuk nanti teman-teman menjual ke kliennya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau free bisa ya, hanya untuk satu kursus ya per satu tokonya itu, dan tidak ada fasilitas ini. Ini biayanya ini sudah tetap ya. Jadi nanti teman-teman ketika menjual juga ini biayanya seperti ini ya. Nah, hanya bedanya kalau teman-teman nanti bisa mengaktifkan akun yang beli gitu. Kalau yang belinya tidak bisa ya. Nah, ini contohnya sudah diaktifasi kan ya di sini, dan sudah dimasukkan salah satu contoh kursus ini sebagai contoh saja. Bukan yang ini ya, yang sudah diaktifkan. Saya coba dikunjungi yang sudah diaktifkan. Nah, ini sudah saya coba masukkan kursus. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini masih dolar, bisa teman-teman rubah nanti jadi rupiah di sini ya. Sudah ada di bagian backend di sini. Nah, mungkin itu ya untuk gambarannya untuk LMS yang rebrand ini ya. Jadi bisa di rebrand sama domainnya juga. Ya, di sini pendaftaran nanti bisa disetting juga
ya nih banyak ya yang bisa disettingnya oleh klien teman-teman. Dimulai dari temanya bisa diganti ya, temanya misalnya di warna hijau misalnya ya, biru gitu ya. Kemudian ke bawah terus ini logo bisa diganti, nama, kemudian format tahun. Ini kalau bahasa kursusnya bahasa Arab ini berarti aktifkan ya dari kanan ke kiri, R to L, right to left-nya. Ya, kemudian ini gambar sidebar atau menu-menunya ya, bisa diganti warnanya transparan atau tidak. Kemudian ini sudah tadi ya, bisa diganti domainnya. Ini misalnya kita mau ganti domain, tinggal klik di sini, ini ganti ya, misalnya jadi apa.com gitu ya. Kemudian kalau tidak diganti ya tidak apa-apa, tidak usah, biarkan saja. Tagline terus, dan di sini yang utama untuk klien teman-teman nanti datanya bisa diganti di sini ya. WhatsApp-nya, Instagram-nya nanti muncul di bagian sini, bagian bawah ya, ke Facebook, kursus online-nya dan sebagainya. Nah di sini ya currency-nya bisa diganti misalnya menjadi IDR kalau bahasa Indonesia, IDR. Dan ini nanti panduannya ada ya, ada lengkap, tidak seperti sekarang agak buru-buru gitu ya. Kemudian ini pembayaran untuk nanti siswa bisa lewat apa saja. Nah ini tidak terbatas di sini ya, dengan menggunakan yang bank transfer nanti bisa menambahkan rekening bank apa saja. Nanti kalau misalnya ada yang beli ke kliennya teman-teman ya, atau teman-teman sendiri buka kursus bisa gitu ya. Karena nanti ketika teman-teman daftar rebrand LMS ini, teman-teman bisa mendapatkan bisa membuat kursus online atau websitenya itu bukan hanya satu ya. Nah, tetapi bisa membuat sampai tidak terbatas ya. Jadi unlimited. Dan ini kesempatannya sedikit ya teman-teman. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada ini. Teman-teman bisa membuat unlimited website kursus online tanpa perlu pemrograman gitu ya. Nah, di sini bisa menambahkan bagian payment tadi, bisa menambahkan cara pendaftaran. Nah, di sini ya bisa menambahkan cara pendaftaran, baik itu bayar lewat nomor GoPay, lewat bank apa saja itu bisa di sini. Ya, jadi ketika ada yang membeli ya nanti akan menghubungi ya, tinggal dicek nanti di bagian order di sini ya, dashboard. Kemudian lihat di bagian order, nanti kalau ada yang mendaftar itu tinggal diaktifkan saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rebrand LMS ini ya. Lebih jelasnya nanti silakan teman-teman dilihat, setiap bagian dari SaaS rebrand ini ada panduannya masing-masing. Jadi karena ada 13 SaaS tentu kompleks ya kalau disatukan semuanya, maka dipelajari saja di masing-masing panduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.